Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Andriansyah, menempuh pendidikan di Universitas 45 Bekasi. Kali ini saya akan membahas cerita tentang Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu sahabat Nabi yang syahid saat perang Uhud. Hamzah bin Abdul Muthalib merupakan sahabat Nabi, sekaligus paman dari Nabi Muhammad SAW. Ia mencurahkan hidupnya untuk membela agama Islam. Beliau dilahirkan 2 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW dan merupakan saudara persusuan. Keduanya pernah disusui oleh Suwaibah. Suwaibah itu merupakan budak dari Abu Lahab. Sebagai saudara persusuan yang sebaya, mereka memiliki ikatan khusus. Namun beliau baru masuk Islam pada tahun ke-6 kemudian, tepatnya pada bulan Zulhijjah. Keislaman Hamzah merupakan kabar gembira bagi kaum muslimin, sebab ia terkenal sebagai kepribadian yang berkepemimpinan, tegas, dan pemberani. Bahkan Rasulullah SAW menjulukinya dengan Asyadullah, yaitu singa Allah, karena kepahlawanannya saat membela Islam. Berikut ini merupakan kisah dari Hamzah bin Abdul Muthalib selengkapnya. Membela Nabi Muhammad dan masuk Islam. Pada suatu hari, Abu Jahal menyakiti dan mencaci Nabi Muhammad SAW. Namun Rasulullah tidak membalasnya dan tidak berbicara sedikit pun kepadanya. Pada saat bersamaan, Hamzah bin Abdul Muthalib sedang bersiap-siap berburu. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan mantan budak Abdullah bin Anjud An-Antami. Perempuan tersebut berkata, "Hei Abu Marah," panggilan Hamzah, "kalau saja Tuan tadi menyaksikan apa yang terjadi oleh keponakan Muhammad yang menderita dari perbuatan Abdul Hakam, julukan Abu Jahal oleh orang Quraisy. Dia tadi menyakiti keponakanmu itu, mencaci makinya dan melecehkannya habis-habisan, sampai dia pergi Muhammad tidak berkata apapun. Sebagai seseorang pemuda yang berani dan dihargai di kaum Quraisy, Hamzah marah dan bergegas mencari Abu Jahal untuk memberinya pelajaran dan membela kehormatan keponakannya. Begitu bertemu, ia langsung memukul Abu Jahal. "Mengapa kamu memaki dan mencederai Muhammad? Padahal aku telah menganut agamanya dan meyakini apa yang dikatakannya sekarang. Coba ulangi kembali makian dan cercaanmu itu kepadaku jika kamu berani," bentak Hamzah. Dengan demikian, Hamzah memeluk agama Islam. Sejak saat itu, ia setia mendampingi Nabi Muhammad SAW, bahkan dalam perang-perang besar. Hamzah bin Abdul Muthalib, sang singa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamzah bin Abdul Muthalib mencurahkan hidupnya untuk kepentingan dakwah Islam. Pada perang Badar, Rasulullah menunjuk Hamzah sebagai salah seorang komandan perang. Mengutip dari Ashabah, Ali radhiyallahu meriwayatkan bahwa Rasulullah berkata, "Berdirilah wahai Hamzah, berdirilah wahai Ali, berdirilah wahai Ubadah bin Al-Harits." Kemudian Hamzah mendatangi Utbah. "Aku Ali mendatangi Syaibah." Sedangkan Ubadah dan Al-Walid saling memukul 2 pukulan. "Setelah kami, Ali dan Hamzah, mengalahkan musuh, lalu kami menuju Al-Walid dan membunuhnya. Kami membawa Ubadah kembali ke pasukan kaum muslimin." Perang tersebut akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Atas keberanian dan kegigihan di medan perang, Hamzah dijuluki sebagai singa Allah. Syahidnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah kalah pada perang Badar, kaum kafir Quraisy ingin menuntut balas pada perang berikutnya, yakni perang Uhud. Tidak hanya memburu Rasulullah, mereka juga menjadikan Hamzah sebagai sasaran. Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan bin Harb, memerintahkan budak bernama Wahsy untuk membunuh Hamzah. Sang budak dijanjikan akan dibebaskan dan mendapatkan imbalan yang besar. Wahsy melemparkan tombaknya hingga mengenai pinggang bagian bawah dan tembus ke bagian
di antara dua paha Hamzah. Tidak lama kemudian, singa Allah tersebut syahid di medan perang dengan tenang. Moral kaum Quraisy saat itu sangat memprihatinkan karena dendam yang luar biasa. Mereka tega memperlakukan jenazah tentara muslim dengan tidak manusiawi. Jenazah Hamzah dibelah dadanya, lalu diambil hatinya oleh Hindun. Lalu, ususnya Hamzah dikeluarkan dari perut untuk dikalungkan di lehernya Hindun. Nabi Muhammad SAW sangat marah ketika mengetahui pamannya telah terbunuh dan diperlakukan secara keji. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang diterima olehmu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar." Surat An-Nahl ayat 126. Mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan tentang sahabat Nabi, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan mohon maaf jika hasilnya kurang memuaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.